siang teman-teman sekalian, di sini saya Nalayatul Nufus, saya Widya Amelia Setiawan. Selamat datang di sesi wawancara kita kali ini yang akan ditemani oleh narasumber Bu Patmi dan kita akan membahas tentang MMR atau metode maternal reflektif. Kebetulan nama saya Sri Supatmi, ngajar di kelas 1, 3, dan 6. Untuk melaksanakan MMR dilaksanakan setiap awal pembelajaran untuk mendapatkan percakapan sebagai bahan untuk pembelajaran berikutnya. Kan kita sudah berkenalan dengan Ibu juga ya untuk selanjutnya. Sebelum kita langsung di dalam dan agar pemirsa yang menonton itu lebih tahu, MMR itu singkatnya saya jelaskan itu apa ya? MMR itu metode atau pendekatan yang digunakan untuk anak tunarungu dalam perolehan bahasa untuk anak tunarungu. Seperti itu biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa, tapi intinya untuk karena anak tunarungu itu miskin bahasa, jadi perolehan bahasanya itu dilakukan dengan pendekatan MMR atau metode maternal reflektif yang menggunakan bahasa ibu sebagai salah satu yang dipakai. Contohnya seperti tangkap peran tempe yang tadi telah disebutkan bahwa anak mau berkata apa, jadi prinsipnya anak mau berkata apa katakanlah begini, seperti itu. Jadi tadi kan Ibu bilang kalau anak hambatan tunarungu itu perlu MMR karena mereka miskin bahasa. Ya. Jadi bedanya sekedar ngajarin bicara sama MMR itu apa sih? Ya beda. Kalau mengajarkan bicara kan umpamanya kita ini loh, katakan contohnya kata baju, ya kan? Anak akan mengucapkan kata baju, ya udah ucapkan kata baju seperti itu. Kalau di MMR kita kan tidak hanya mengucapkan kata atau mengajarkan bicara, tapi dia menggali lebih dalam ke pemahaman, lebih ke pemahamannya. Contohnya dia datang ke sekolah, banyak anak seperti kita tangkap. Kamu mau berkata apa? Mungkin ada tabrakan di jalan. Dia ada tabrakan di jalan. Siapa yang tabrakan? Mungkin ada bapak. Itu kan lebih dari bicara. Dia akan menggali lebih banyak. Dia mengungkapkan apa isi hati dia gitu dengan bahasa mereka. Yang itu yang harus kita tangkap dan kita bahasakan. Yang bahasa AAUU tadi kita bahasakan. Oh, kamu melihat tabrakan di jalan, bapak mati, umpamanya seperti itu. Iya, apa mobil atau motor kita kembangkan lebih banyak lagi. Itu kan tidak hanya sekedar bicara, ya kan, menggali dia, ucapan dia, apa yang menjadi hasrat dia yang mau diucapkan gitu. Makanya apa yang mau kamu katakan, katakanlah begini. Jadi dapat dipahami ya. Terus pertanyaan berikutnya saya penasaran hubungan antara MMR dengan kegiatan sehari-hari pasti gimana? Apakah memang itu cuma hanya untuk pelajaran di bahan aja atau misalnya mencakup semua mata pelajaran yang akan dia pelajari juga hubungannya? Iya, di MMR sudah mencakup. Nanti dari MMR, dari percakapan ini kita bawa ke pembelajaran selanjutnya seperti yang tadi ada 3. Nanti dari angka 3 ini kita bawa ke matematika seperti itu, ya kan? Kita kembangkan lagi. Lalu ada banyak, ada sedikit. Itu di dalam matematika mengenalkan jumlah yang banyak sedikit, ya kan, perbandingan. Ada nanti mungkin di jalan ada melihat apa seperti rumah bisa kita kembangkan ke IPAS, dari rumah ke rumah, keluarga dan sebagainya kita kembangkan seperti itu. Jadi dari percakapan ini kita bisa tarik kemana saja. Mungkin nanti dari
tidak hanya ini. Jadi tadi contoh tabrakan di jalan, ada apa tidak ada lampu lalu lintas, tidak apa ada polisi. Nah kan kembangkan jauh. Siapa yang menolong lari ke PKN, ya kan? IPS itu mungkin di situ. Berarti mencakup Mencakup semua pelajaran selain pelajaran bahasa Indonesia. Penerapannya lebih ke penerapan sebenarnya. Mungkin kan itu salah satu juga kita sebut sebagai manfaat dari MMR. Iya. Nah, apa sih yang benar-benar MMR tuh manfaatnya kayak gini gitu? Apa khususnya gitu? Hasil anak yang diajarkan dengan metode MMR dan tidak nanti akan diberikan hasil gitu. Ya. Mungkin nanti untuk kakak bisa penelitian lebih lanjut anak yang di dalamnya diajarkan MMR sama tidak akan ada perbandingannya. Bisa mungkin anak yang diajar MMR dengan MMR perbendaraan atau kosakatanya akan lebih banyak dibanding sama anak yang tidak diajarkan. Berarti tidak semua sekolah melakukan Bisa jadi, ya, bisa jadi. Kalau mungkin yang siswanya mungkin tidak mencukupi, mungkin hanya satu pun double seperti itu, kan ada juga yang tidak menggunakan. Selanjutnya kan kita tuh sempat belajar soal MMR ya, apalagi kan kita lagi belajar soal matematika. Tadi katanya di MMR ini kan ada beberapa proses pembuatan matematik, ada berarti, percami, kali, persatu. Dari keempat ini bisa kalau dijelaskan gimana sih implementasinya dari masing-masing prosesnya? Terakhir refleksi. Ya kalau perdati tadi sudah kita laksanakan dari pertama ya kan, perdati atau percakapan dari hati ke hati, lalu kita bikin ide visual, lalu membaca ide visual kan, tadi kita laksanakan. Lalu kalau di dalam percakapan linguistik biasanya diterapkan di kelas yang tinggi, di kelas tinggi, karena itu sudah pemahaman bahasanya lebih tinggi. Kalau yang untuk kelas rendah ya seperti tadi aja, hanya identifikasi langsung, identitas langsung seperti itu. Yang menggali bahasa ke anak itu seperti itu. Nanti terakhir kita refleksi seperti tadi, kita tanyakan kembali siapa tadi yang berkata apa gitu. Jadi pertanyaannya nanti siapa berkata apa, lalu ini ada di mana keterangan tepat di dalam kalimat ini, nanti yang lebih jauhnya ke situ, menggalinya ke situ. Jadi bahasanya jadi bertambah gitu. Ya, tadi kan ibu belajar Oke, anak contoh tergantung. Sebenarnya kalau memang perlu kayak boleh kayak tas, buku. Ini kalau anak yang belum tahu kita hadirkan alat bantunya seperti gambar konkret boleh Bu. Ya, seperti ini tadi kan sederhana. Iya kan, alat bantu yang sederhana sekali kita tulis. Dia berkata pertama kali rumah. Dia berkata itu doang kita tangkap. Oh, kamu melihat rumah. Lalu temannya kamu melihat apa? Katanya anak-anak jalan sekolah, kita gambarkan seperti ini. Lalu dia bilang membawa tas seperti itu, atau bisa juga diperagakan langsung bawa tas, bawa buku gitu. Tapi ini anak-anak sudah kalau untuk kata-kata yang membawa tas, bawa buku konsepnya udah ada, cukup dengan gambar atau diperagakan juga boleh, tapi cukup dengan gambar juga tidak apa-apa. Ini sederhana. Tadi kan untuk membandingkan antara banyak dan sedikit gitu kan, bandingkan ke situ. Tadi ada yang 3, cuma melihat 3 anak. Kalau 3 itu sedikit apa banyak? Mana yang sedikit? Ternyata yang anak-anak ini banyak. Muncul itu bukan dari saya kan? Kata banyak itu bukan dari saya, tapi dari anak-anak. Nah itu menggalinya di situ. Jadi apa yang mau kamu katakan, kata-kata seperti itu menggalinya di situ. Nah ini yang kosakata yang tidak bisa diajarkan sebenarnya. Jadi anak itu tahu konsepnya, oh kalau banyak itu seperti ini, situasionalnya seperti ini.
loh gitu. Jadi saya kan tidak bilang sedikit juga, apa ini bagaimana ini banyak, dia bilang gitu. Kalau yang tidak sedikit, dia itu kan sedikit, nah, berarti dia sudah tahu konsep kan ya. Jadi Pak ini untuk selanjutnya saya kan juga penasaran ya, kan ada beberapa produk untuk mengajar anak-anak TK ada yang nasional oral, bahasa Indonesia sama kombinasi keduanya seperti ini. Nah, menurut Ibu sendiri perbedaan mendasar antara metode itu berkaitan dengan yang apa kayak gimana dan keunggulan masing-masingnya siapa? Pendekatan ya sebenarnya. Untuk pengajaran MMR kita bisa memakai oral, ya kan? Kita bisa memakai isyarat, ataupun kita bisa memakai dua-duanya, ya kan? Kontak, komunikasi total, kita pakai semuanya. Seperti tadi saya campur, ya kan? Anak-anak berkata tas, aku bilang tas, ini isyaratnya tas seperti itu, ya kan? Itu kan pendekatannya dicampur gitu kan. Untuk metode pembelajaran perolehannya tetap kita menggunakan percakapan, tapi penyampaiannya kita bisa jawaban oral, ya kan? Seperti tadi Adinda melihat apa, kan cuma oral, atau Adinda melihat apa, saya kombinasi menunjang. Terus yang kayak gini juga, Nah, dia yang gini. ya, itu kita berarti artikulasi ya, untuk merasakan huruf yang keluar, untuk merasakan bunyi S itu apa sih yang ya kan, bunyi S apa yang keluar dari S itu, oh ada udara yang keluar dari mulut, itu merasakan itu. Dan yang berkata anak kadang anak A tidak bersuara A tapi cuma nggak ada suaranya. Nah itu harus mengucapkannya dengan bersuara A seperti itu. Iya, artikulasinya yang ini. Tapi tadi juga sebelumnya kita sudah lakukan senam untuk apa persiapan. Bu, tadi kan Ibu bilang kalau itu bisa pakai oral, terus bisa juga pakai komunikasi total. Nah, ada gak sih kayak pengalaman Ibu selama ngajar MMR ada momen yang nggak benar-benar nggak terduga gitu? Ya, kadang ada juga, kadang anak-anak benar-benar pasif, ya kan? Pasif, kalau udah pasif kan kita harus mancingnya itu kan benar-benar harus bagaimana kita memberikan membuat suasana biar kondusif lagi. Kalau dia di luar ekspektasi kita, di luar ini dia nggak tahunya ucapannya dia bagus, oh dia cerita begini dengan runtut, itu kan juga kita juga kok bisa sih ngomong seperti ini gitu kan. Ternyata dia juga perbendaharanya di rumah pun mungkin orang tuanya lebih pengajarannya lebih gitu apa bimbingannya gitu, mungkin seperti itu. Jadi cerita Ibu kan ada beberapa anak yang mungkin pendidikan itu masih bisa dalam menerapkan. Nah, untuk dari pengalaman Ibu sendiri di proses pembelajaran itu, misalnya dari awal yang pasif dan bisa mengucapkan beberapa kata-kata, pasti ada kepuasan tersendiri. Perasaan Ibu itu bagaimana? Ya senang dalam artian gini, oh ternyata bisa nih anak, walaupun kita lihat sepele, mungkin kata sepele banget umpamanya kata mata, umpamanya ya kata mata itu kan kelihatannya yang pernah kita lihat kita ini gitu kan, anak-anak nggak ini, terus selamanya anak diem marah-marah, dia berkata mata sakit umpamanya, mata sakit, nah itu kan ya kan, kamu udah bisa cari mata seperti itu. Ya, kan berhubung kita masih berkaya, misalnya mungkin bakal terjun juga ke bidang kayak gini. Apa sih yang kira-kira perlu kami siapin gitu, pahami dulu buat mulai menerapin MMR gitu? Apa perjalanan dari step by stepnya, ya kan? Terus apa
komunikasinya mau kayak apa, yang mau memakai apa. Kalau memakai oral ya kita siapkan artikulasi kita. Sekarang kan lagi ngetren artikulasinya harus jelas, ya kan? Untuk anak kemarin artikulasinya harus, nah iya biar nggak -5 artikulasinya harus jelas seperti itu. Lalu kalau memang mau memakai isyarat, dipersiapkan isyarat yang mau dipakai apa. Gitu. Biasanya di sekolah anak-anak pakai bismillah atau sini. Pakai sibi. Kita menggunakan aturan amalan yang pemerintah kasih. Ya, tapi kalau anak-anak di luar memakai bisindo bahasa dengan temannya itu tidak apa-apa, tidak menjadi halangan. Tapi tetap di sekolah kita menggunakan sibi. Berkata apa tadi? Oh, sekolah, jalan. Melihat anak-anak berjalan pergi ke sekolah. Ke sekolah. Ya. Anak-anak, kalau anak-anak ini satu. Oh banyak, makanya disebut anak-anak. Nah. Tadi Adina menambahkan apa? Membawa tas. Membawa tas, buku. Oh, tas, buku. Kamu ngerti nggak buku? Kalau tasnya isi itu, ya. Oh, berarti dan buku. Nah ini nanti dibetulkan di dalam visual berikutnya, ya divisualisasikan yang berikutnya, ya kan? Betul. Tanya dulu Widya tadi berkata apa? Widya berkata apa tadi? Widya apa Brili dulu? Brili berkata apa? Kamu lewat rumah mana loh, Pak? Ada lihat anak-anak. Widya tadi berkata Widya tadi berkata apa? Widya berkata apa? Hah? Ya, Widya berkata apa? Widya berkata apa tadi? Lihat apa kami? Di sini ada apa? Orang gini nih. Ini yang nggak ngerti nih, yang bahasan yang belum ngerti nih. Oh,
banyak juga. Dia bahasanya belum begitu dimengerti. Widya, 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 Widya. Ini kalau ketemu anak kayak gini gimana Mbak? Ya kan? Iya. Ini bukan. Oh, cuma bertiga. Oh, sedikit berarti. Oh, cuma bertiga. Ayo, bahasanya bagaimana nih? Ayo, Mbak. Dia berkata, apa? Saya melihat ya. Ya. Di sini anak-anak perhatikan. Nanti ini akan muncul apa? Lawan kata. Ini banyak. Ini sedikit. Nah, yang diharapkan di saat MMR itu akan muncul kata-kata seperti ini. Ada lawan kata, persamaan, banyak, lawannya sedikit. Ini yang kadang tidak bisa diajarkan kalau tidak pas prakteknya. Jadi muncul apa? Baca. Banyak lawannya, sedikit, banyak, sedikit. Siapa yang melihat 3 anak sekolah? Siapa? Yang sedikit siapa? Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Siapa? Jangan manggut-manggut. Siapa? Siapa? Widya. Yang melihat buahnya anak-anak siapa? Alifah. Yang melihat anak bermain bola siapa? Brili. Ya. Di mana bermain bolanya? Di mana? Panjang. Lapangan. Bermain bolanya di lapangan. Di lapangan nanti ketemu kata tempat. Keterangan tempat. Ini yang muncul, yang diharapkan muncul di dalam percakapan. Apa? Apa lagi? Apa lagi? Apalagi di lapangan. Apalagi tas sudah bisa dijadikan sebagai tempat meletakkan atau memasukkan buku ke dalam tas. Perhatikan, coba dibaca. Biasanya kalau ini harus dipakainya. Siapa Mbak? Udah sampai sini belum mempelajari? Sudah. Siapa? Tidak boleh berkata.
Alif apa? Bupati menulisnya seperti ini. Kamu membacanya. Alifa berkata, iya. Kalau ini sifatnya anak ini bila ditegur terus nggak pede, bisa nggak pede. Alifa berkata salah. Ayo. Alifa berkata ta. Matamu harus pakai kacamata ya, Bu. Adinda menambahkan bahwa tas ini seharusnya dikeluarkan dan pas pilih adalah Widya berkata apa Widya? Dia belum bisa baca, karena telah jadi. Perhatikan, Ibu Fatmi mau mengucapkan kata. Perhatikan, nanti boleh kamu lingkari. Lihat, rumah. Siapa tahu rumah? Rumah tahu? Tahu kata rumah? Rumah. Ini salah satu cara untuk anak tahu mengidentifikasi apa dibacakan. Dibacakan. Baca. Mana lagi ada lakinya. Masa lihat? Boleh lihat lagi, coba mana ada. Satu. Nah, ada berapa? Ada berapa kata rumah? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada berapa? Ada 2. Matematika masuk, ada 2.
Siapa? Saya, ya saya siapa? Ya, Adinda. Kalau ini kamu siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa? Adinda. Siapa lagi? Siapa? Alifa. Siapa lagi? Prilly. Siapa lagi? Oh, Widya. Ini anak 10 tahun. Identifikasi. Kalau saya di sini siapa? Saya di sini siapa? Siapa? Adi. Ya. Adi. Kalau ini siapa? Alifa. Tapi perhatikan untuk Alifa, dia pasif. Di sini siapa? Prilly. Alifa kan pasif, Alifa dari dia. Sini di siapa? Mainan sendiri, tidak memperhatikan. Kalau anak-anak siapa nih? Siapa anak? Siapa? Iya yang bawa tas dan buku siapa? Anak-anak siapa? Iya, siapa anak-anak? Anak-anak pergi sekolah. Bukan Adinda. Anak-anak pergi sekolah. Oke, berarti kita harus benar-benar apa ujian sama gurunya, dasarnya dan yang paling penting itu pasti adalah kesabaran dalam mengajar itu. Betul tidak? Iya, seperti tadi yang kakak lihat, ya kan, situasional. Kapan kita mau apa? Tapi tetap ya, kalau anak salah tetap kita betulkan. Kalau anak mungkin tingkah lakunya nggak benar, tetap kita tegur, tetap kita luruskan. Tidak sabar dalam artian tidak yang melincong pun kita sabarin gitu kan, saya tetap kita Selanjutnya, aku tuh kan penasaran ya, apa kira-kira faktor yang menyebabkan anak tersebut tuh bisa jadi pasif dan atau apa sih nggak mau respon dalam pembelajaran itu? banyak faktor. Kemungkinan dari segi IQ psikologis anak sendiri, mungkin banyak main HP, banyakan ngobrol, banyakan nonton sinetron, banyakan drakor, itu akan anak membawa imajinasi anak sendiri di saat kelompok pun dia akan berimajinasi sendiri seperti itu. Nah itu yang benar-benar kita harus, kamu sini, kita keterarah wajahannya, keterarah suaraannya itu harus benar-benar terjaga gitu. Jadi kalau anak yang agak meleng gini harus selalu kita colek, sini kamu melihat gitu. Seperti tadi kan ada anak Alifa kan ini, kamu lihat ibu berkata apa, temenmu berkata apa, Widya juga gitu, coba kamu berkata apa, temennya berkata apa, kenapa duduknya supaya berhadapan, supaya mereka bisa melihat ucapan temennya yang bener yang mana sih kalau ngucapin sesuatu itu gitu. Berarti ibu sehari-hari kayak gitu ya, kayaknya harus melakukan wajahan. Iya, selalu seperti ini walaupun anak udah kenal selalu tetap kita adakan setiap pagi karena ada anak yang belum bacanya belum bagus gitu kan. Konsep A, I, U, E, O untuk ini, A, I, U, E, O untuk membaca, untuk ini kan
ini harus ada setiap hari karena ini nanti mengiring anak ke membaca. Iya, seperti itu kejelasan membacanya, ininya. Minimal kalau udah vokal dikuasai, anak-anak kesininya membacanya untuk konsonannya dia akan mengikuti walaupun ada yang masih agak susah kayak k gitu kan, ya kan gitu kan masih agak susah. Ibu, aku penasaran itu kenapa dipanjangin ya? Ini untuk ini. Jadi ada kata yang ada untuk latihan pernapasan juga. Nanti larinya kemana? Ke bahasa Arab. Bismillah harus panjang, ya kan? Larinya seperti itu. Kalau larinya ke bahasa Arab juga itu seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin ini agak spesifik di MMR kan ada apa sih prinsip namanya perdati atau misalkan dari hati ke hati. Menurut ibu itu tuh pendekatan perdati itu apa sih pendekatan yang paling efektif untuk anak yang pasif atau ibu atau ada pendekatan lain gitu? Itu kan tahapan anak di sekolah, dia teriak nunjuk tas, terus temennya lagi merah gitu, oh iya, oh tas baru warnanya merah, itu jadi percakapan. Kan itu percakapan bersama yang dialami bersama di kelas itu. Kita berikan, coba kamu ucapkan yang betul. Di saat dia mengucapkan betul, kamu bisa, pinter, kamu bisa, seperti itu. Tidak boleh marah. Kalau ibu tegur tidak boleh marah. Harus ada supportnya seperti itu. Tadi kan kalau anak bilang bagus, kamu berkata betul, itu reward yang enggak tetap dikasih gitu ke anak. Dan sebelum kita tutup, kan banyak ya dari tadi insight-insightnya atau tips and triknya juga banyak. Tapi dari sini sebelum kita tutup, aku pengen ibu menyampaikan sepatah atau dua kata kesimpulan secara garis besar tentang obrolan kita hari ini. Jun di sekolah, jangan lupakan MMR dalam perolehan bahasa untuk anak tunarungu. Belum kita menutup, ada satu hal penting menurut ibu, kesalahan umum yang biasanya sering terjadi di penerapan MMR. Tidak percakapan bersama, tidak pengalaman bersama mungkin. Tidak pernah pengalaman bersama. Oh iya, itu kayak misalkan tadi kan itu yang itu mah di jalan Jadi nggak nyambung, anak itu apa sih yang diomongin gitu, itu nggak nyambung. apa sih yang diomongin pernah Iya, nggak ngalamin. Tapi kalau dialami bersama, dia akan nyambung. Terus perolehan kosakatanya akan cepat. Terima kasih lagi kepada Ibu Sama-sama. Ibu Fatmi yang menjadi narasumber kita. Banyak banget insight kami dapat ibu. Iya, terima kasih banyak untuk wawancara ini kami berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.